Chapter 316, Kembali ke Ruang Hampa. Setelah membuat semua orang tak sadarkan diri, Xiao Tian membuka portal ruang hampa tepat di bawah semua orang agar tak perlu repot-repot memindahkan mereka satu persatu. Setelah semua berhasil ditelan masuk ke dalam portal, Xiao Tian pun melompat ke salah satu portal yang paling dekat dengannya. Ruang hampa. Ratusan portal yang berukuran orang dewasa muncul di atas langit-langit. Para murid dari cabang alkemis serta cabang petarung berjatuhan dari portal tersebut. Diikuti oleh Xiao Tian dan para tetua cabang alkemis yang masih tak sadarkan diri. Bruk bruk bruk. Semua berjatuhan ke daratan. Tapi tak ada yang terluka karena Xiao Tian sudah mengatur ketinggian portal hingga ke titik yang tak dapat meninggalkan luka. Tap. Xiao Tian menginjakan kaki dengan tubuh tegak dan tampang yang serius. Saat baru menyentuh daratan, Taiwu dan semua orang yang ada di dalam ruang hampa memberi hormat kepadanya. Kecuali ayah dan ibunya yang tetap berdiri tegak dan tersenyum senang. "Putraku, akhirnya kau kembali," ucap Xiao Hong yang langsung berlari memeluk putranya. "Maaf karena membuatmu menunggu lama Bu," ucap Xiao Tian sambil memeluk ibunya. "Ngomong-ngomong siapa yang kau bawa? Kenapa mereka semua tak sadarkan diri?" tanya Xiao Hong sambil mengerutkan dahi. "Ada alasan mengapa aku membuat mereka tak sadarkan diri, semua demi menutupi identitasku dan menyembunyikan teknik ruang hampa milikku," ucap Xiao Tian sambil menatap wajah ibunya. "Bisakah kau jelaskan lebih detail? Siapa mereka, dan kenapa kau membawa mereka kemari?" tanya Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahi. "Ceritanya cukup panjang ayah, aku tak mungkin menjelaskannya sekarang. Karena aku perlu istirahat," ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan keringat dingin dan tubuh yang mulai goyah. "Nak, kau tak apa? Kau terlihat begitu lelah," ucap Xiao Hong sambil memegang tubuh Xiao Tian. "Tak apa Bu, aku hanya kekurangan tidur," ucap Xiao Tian sambil memegang dahinya. "Tidurlah, biar ayah yang mengurus orang-orang yang kau bawa," ucap Xiao Zhaoye sambil berjalan mendekati Xiao Tian. "Aku tahu ayah berniat membantu, tapi hanya para siluman rubah merah yang bisa membantuku saat ini. Jadi, ayah fokus saja pada latihan ayah. Ngomong-ngomong, selamat karena telah menjadi pendekar alam mortal," ucap Xiao Tian sambil tersenyum menatap ayahnya. "Wah wah wah, padahal ayah sudah berusaha menyembunyikannya dan ingin memberimu kejutan. Tapi kau malah mengetahuinya hanya dalam sekali lihat, bisakah kau pura-pura tidak tahu lain kali?" "Hufet," ucap Xiao Zhaoye sambil menghela napas. "Kemarilah," ucap Xiao Tian melalui telepati sambil menatap Raja Siluman Rubah Merah. "Ada apa Tuan?" tanya Raja Siluman Rubah Merah yang langsung bergerak cepat ke hadapan Xiao Tian. "Bawa mereka sejauh mungkin, dan buatlah ruang ilusi untuk menutup mata mereka. Pastikan saat mereka membuka mata yang mereka lihat adalah tempat terakhir aku berlatih bersama mereka. Oh iya, bawa Taiwu bersamamu dan suruh dia mengaktifkan area ini," ucap Xiao Tian sambil memberikan gulungan dari dalam cincin ruangnya. "Baik Yang Mulia," ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil memberi hormat. Setelah memberi hormat, Raja Siluman Rubah Merah langsung mengerahkan seluruh bawahannya untuk memindahkan tubuh para alkemis dan petarung yang tak sadarkan diri. "Ngomong-ngomong di mana Dian Zeng dan yang lain?" tanya Xiao Tian sambil melirik ke arah ayahnya. "Ah,
Mereka sedang berlatih di tempat yang terpisah. Sejak kau pergi tak ada satupun dari mereka yang terlihat di sekitar sini, ucap Raja Xiao Zhaoye sambil menatap mata Xiao Tian. Begitu ya? Sayang sekali padahal aku ingin melihat sejauh mana perkembangan mereka saat ini, ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Metode latihan yang kau ajarkan terlalu mengerikan. Kalau berdasarkan bakat teman-temanmu, ayah yakin mereka telah jauh melampaui ayah. Ngomong-ngomong apa motivasi terakhirmu? Tanya Xiao Zhaoye sambil mengerutkan dahi. Aku hanyalah seorang pendekar alam naga lapisan puncak, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Ini baru 30 hari lebih di dalam ruang hampa. Berarti Xiao Tian baru 30 jam di alam nyata. Latihan macam apa yang dia gunakan hingga melewati puluhan lapisan hanya dalam 1 hari? Apa dia benar-benar putraku? Bakatnya benar-benar seperti monster, pikir Xiao Zhaoye sambil menelan ludah dalam-dalam. Ayahnya begitu bangga saat menjadi pendekar alam mortal, sedangkan Xiao Tian mengatakan kekuatan pendekar alam naga lapisan puncak seperti bukan apa-apa. Dia benar-benar menjatuhkan kesenangan ayahnya, pikir Xiao Hong sambil menepuk dahinya. Maaf karena tak bisa menjelaskannya hari ini, aku terlalu lelah dan ingin tidur lebih dulu. Jika Jia Li dan yang lainnya telah kembali beritahu mereka agar tak mengganggu tidurku karena aku benar-benar lelah saat ini, ucap Xiao Tian sambil menatap ayahnya. Sudahlah, berhenti bicara. Ibu dan ayahmu mengerti akan kondisimu, ucap Xiao Hong sambil menepuk pundak Xiao Tian. Sadar bahwa putranya terlihat begitu lelah, Xiao Hong membiarkan Xiao Tian tertidur di pangkuannya. Sedangkan Dewa Petir memilih untuk meninggalkan Xiao Tian dan mencari tahu apa yang dilakukan putranya saat itu. Keesokan harinya di dalam ruang hampa, Xiao Tian membuka matanya dengan begitu lebar. Sadar karena tertidur begitu lama di atas pangkuan ibunya, Xiao Tian tersenyum senang. Terima kasih karena telah membiarkanku tidur di pangkuanmu, Ibu, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Kau ini bicara apa? Kenapa berterima kasih segala? Ucap Xiao Hong sambil menyentuh kepala Xiao Tian. Sudah lama aku tak merasa senyaman ini. Meski hanya sebentar, momen kebersamaan ini sangatlah menenangkan hatiku, ucap Xiao Tian sambil bernapas lega. Kalau kau masih merindukan momen ini, lanjutkan saja tidurmu, ucap Xiao Hong sambil mengelus kepala putranya. Inginku sih seperti itu, hanya saja aku masih memiliki kewajiban saat ini. Orang-orang yang kubawa pasti sudah sadarkan diri saat ini, aku tak boleh menunda waktu lebih lama. Ngomong-ngomong, bekal yang tersisa di cincin ruang semua orang tersisa untuk berapa hari lagi? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Kira-kira sekitar 2-3 minggu lagi, jawab Xiao Hong sambil menatap mata Xiao Tian. Sepertinya aku harus mencari bekal lagi, agar kalian tak kelaparan di ruang hampa. Tapi sebelum itu aku ingin pergi menemui orang-orang yang kubawa terlebih dulu dan menyelesaikan urusanku dengan mereka, ucap Xiao Tian sambil bangkit dari pangkuan ibunya. Bisakah kau istirahat di pangkuan ibu lebih lama lagi? Ibu masih merindukanmu, ucap Xiao Hong sambil menatap punggung Xiao Tian. Mendengar ucapan ibunya, Xiao Tian pun menjadi tidak tega. Namun karena dia mengingat relik pembalik waktu milik Tian Zong yang bisa membuat semua hasil usahanya saat ini kembali ke titik nol lagi, dia pun kembali membulatkan tekadnya untuk pergi.
Untuk sampai ke titik saat ini aku harus melewati rasa sakit yang luar biasa. Kalau Tianzong mengulanginya lagi, aku takut aku gagal mencapai titik ini lagi. Maaf karena tak bisa menghabiskan waktu lebih lama denganmu ibu, tapi ini harus kulakukan demi kelangsungan hidup semua orang, pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Maaf bu, meski aku ingin aku tak bisa melakukannya, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Ibu mengerti, semoga beruntung putraku. Dan jagalah dirimu baik-baik, ucap Xiao Hong sambil menatap punggung Xiao Tian. Sampai jumpa ibu, ucap Xiao Tian sambil meneteskan air mata sebelum menghilang dari pandangan Xiao Hong. Episode sebelumnya. Chapter 315, Memupuk Pondasi Kultivasi. Episode berikutnya. Chapter 317, Mengaktifkan Arai Pembatas. Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 317, Mengaktifkan Arai Pembatas. Ruang hampa. Jauh di sebelah utara tempat Xiao Hong dan yang lainnya berada. Setelah mengumpulkan orang-orang yang tak mereka kenal ke tempat yang cukup jauh mengikuti perintah Xiao Tian, para siluman rubah merah menyuruh Taiwu mengaktifkan arai pembatas yang tertulis dalam gulungan. Arai tingkat 5. Apakah putra mahkota yang memberikan ini pada kalian? Tanya Taiwu sambil mengerutkan dahi. Ya, benar. Yang Mulia menyuruhmu mengaktifkan ini untuk membatasi ruang gerak orang-orang ini. Aku tak mengenal siapa sebenarnya mereka, tapi aku tak peduli. Perintah Yang Mulia Maharaja Xiao Tian adalah mutlak. Jika dia meminta kita mengurung mereka di dalam arai dan membuat ilusi seolah mereka masih berada di tempat terakhir mereka berlatih, maka lakukan saja dan tak perlu banyak tanya, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil menatap Taiwu. Sebenarnya aku juga ingin tahu siapa dan kenapa mereka dibawa kemari, tapi aku tak berani mempertanyakan perintah Yang Mulia, pikir Raja Siluman Rubah Merah sambil menghela napas. Arai ini hanya bisa dilakukan oleh pendekar alam mortal. Padahal aku sudah berusaha menutupi kultivasiku, sudah kuduga tak ada yang bisa kusembunyikan dari putra mahkota, pikir Taiwu sambil membaca isi gulungan yang dia terima. Setelah mempelajari gulungan di tangannya, Taiwu langsung mempraktikkan isi gulungan tersebut hingga berhasil menciptakan ruang pembatas yang bahkan tak bisa ditembus oleh seorang pendekar alam mortal lapisan puncak. Bersamaan dengan itu para siluman rubah terus mengawasi orang-orang yang tak sadarkan diri sambil menunggu mereka sadar. Mereka berencana membuat ilusi mata yang sanggup membuat orang yang melihat mata mereka langsung larut dalam ilusi buatannya. Singkat cerita mereka pun berhasil membuat semua orang yang tak mereka kenal itu terjebak dalam ilusi mereka, hingga membuat mereka berpikir bahwa saat ini mereka berada di tempat terakhir kali berlatih bersama Xiao Tian. Ah, kemana Patria pergi? Kenapa kami bisa tertidur? Ucap Xiaohu sambil melihat sekitar. Bahkan para alkemis pun ikut tertidur, sepertinya itu ulah Patria yang memaksa kita istirahat, ucap murid lain dari cabang petarung. Guru, kau tidak apa? Tanya Tianling sambil mencoba membangunkan gurunya. Tak apa, aku hanya sedikit pusing, ucap Xianlun sambil mencoba bangkit dari tempatnya terbaring. Kalian semua baik-baik saja? Tanya Xiang Ying sambil menatap murid-muridnya. Kami tak apa guru, ucap para murid Xiang Ying sambil memberi hormat. Sepertinya Patria telah membuat kita tak sadarkan diri, tapi apa tujuannya?
pikir Xianing sambil memegang dahinya. Gawat guru. Semua tungkunya menghilang. Teriak para murid Xianing sambil menunjuk ke tempat yang dia pikir tungku Xianing berada sebelumnya. Apa Patria menipu kita demi 3 buah tungku? Tanya Xianing sambil menatap Xiang Ying. Tapi ini tak masuk akal, jika dia berniat demikian kenapa dia memberi harta yang lebih berharga daripada tungku-tungku itu? Tanya Xiang Ying sambil menatap Xianing. Jangan berburuk sangka, harta yang dia berikan terlalu tinggi jika hanya untuk merampas tungku saja. Kita tunggu saja sampai Patria kembali. Mungkin dia sedang meningkatkan kualitas tungku kita atau semacamnya, ucap Xianlun sambil menatap kedua tetua. Cukup masuk akal, mungkin saja seperti itu. Untuk saat ini, kita lanjutkan saja latihan tanpa tungku sambil menunggu Patria kembali, ucap Xiang Ying sambil menatap Xianlun. Ucap Xianlun dan Xianing sambil menganggukkan kepala. Xianing dan kedua tetua cabang alkemis melanjutkan latihan mereka tanpa rasa ragu setelah bertukar pendapat, sedangkan para murid cabang petarung masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi dengan mereka semua. Terutama Xiahu yang bingung tentang seberapa lama dia tertidur sehingga merasa begitu segar bagaikan tertidur lebih dari 7 jam lamanya. Namun kebingungannya itu hilang seketika setelah melihat para murid petarung yang lain dan para alkemis melatih teknik yang ada di gulungan mereka dengan begitu fokus tanpa memikirkan hal lain. Bagian luar arai pembatas. Taiwu duduk di dalam lingkaran pola pengaktifan arai. Dia mengeluarkan begitu banyak kekuatan jiwa sejak mengaktifkan arai tersebut. Keringat dingin pun keluar dari tubuhnya karena hal itu. Melihat Taiwu sudah cukup kelelahan, Xiao Tian berniat menggantikannya untuk sementara. Arai naga ilusi memang luar biasa merepotkan. Untuk mengaktifkannya saja aku perlu menghabiskan seluruh kekuatan jiwaku, ucap Taiwu dengan napas yang terengah-engah. Kerja bagus, Taiwu, ucap Xiao Tian yang tiba-tiba muncul tepat di hadapan Taiwu. Salam putra mahkota, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Di mana para siluman rubah merah? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Para siluman rubah merah berada di dalam arai untuk menjaga teknik ilusi mereka, jawab Taiwu sambil menundukkan kepala. Begitu ya. Ini hadiahmu karena telah berjuang keras, ucap Xiao Tian sambil memberikan 2 pil pemulih jiwa. Pil tingkat 5. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Taiwu sambil bercucuran keringat karena dalam kondisi lemas. Terima saja, dan telan pil itu. Ini perintah, ucap Xiao Tian sambil menatap mata Taiwu dengan tatapan serius. Terima kasih, putra mahkota, ucap Taiwu sambil bersujud. Hai, kenapa kau selalu bereaksi berlebihan? Bisakah kau bersikap seperti dulu? Bukankah kita teman sejak kecil? Tanya Xiao Tian sambil menghela napas. Bagaimana mungkin aku bisa selancang itu? Saat ini Anda telah menjadi putra mahkota sedangkan aku hanyalah seorang mantan jenderal utama. Kita berdua berada di dunia yang berbeda jadi. Ucap Taiwu sambil bersujud. Bangunlah, dan tegakkan kepalamu. Aku mengerti ucapanmu tapi tak ada siapapun selain kita saat ini. Setidaknya bisakah kau singkirkan dinding pembatas status kita di saat tak ada orang lain? Tanya Xiao Tian sambil memegang pundak Taiwu dan mencoba mengangkatnya hingga dalam posisi duduk. Tapi, ucap Taiwu sambil menundukkan kepala. Tak ada kata tapi.
Ini adalah perintah, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Baik, putra mahkota. Maksudku, Pangeran Xiao Tian, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Hai, sepertinya sulit menyuruhmu menghilangkan kata pangeran. Tapi itu lebih baik daripada kau hanya memanggilku dengan sebutan putra mahkota saja, ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Maafkan aku Pang. Xiao Tian, ucap Taiwu sambil menundukkan kepalanya. Sudahlah, pangeran pun tak apa. Kau tak perlu berusaha memanggil namaku, ucap Xiao Tian sambil menepuk dahinya. Oh iya? Apakah kau masih kuat? Jika sudah merasa tak kuat, biarkan aku menggantikanmu untuk sementara, ucap Xiao Tian sambil menatap Taiwu. Tidak perlu, aku masih kuat kok, ucap Taiwu sambil mengeluarkan keringat dingin. Kau pembohong yang bodoh Taiwu. Aku bisa melihat bahwa kau sudah tak sanggup. Cepat keluar dan biarkan aku mengendalikan Arai sebentar saja. Ini perintah, ucap Xiao Tian sambil menatap tajam mata Taiwu. Baik pangeran, ucap Taiwu sambil melangkah keluar dari pola lingkaran pengaktif Arai. Telan pil yang kuberikan tadi, dan seraplah sambil bermeditasi. Katakan padaku kalau kau sudah pulih sepenuhnya, ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Taiwu. Baim pangeran, ucap Taiwu sambil menundukkan kepala. Xiao Tian menggantikan Taiwu sebentar agar bisa memulihkan tenaganya kembali. Dia melakukan ini karena tahu bahwa tak semua orang semahir dia dalam mengendalikan Arai tingkat 5. Beberapa orang seperti Taiwu perlu energi lebih untuk menjaga kestabilan Arai dengan segenap kekuatan mereka. Setelah beristirahat cukup lama, Taiwu pun kembali segar seperti semula. Kekuatannya pulih total hingga tak terlihat lemas lagi. Sadar bahwa Taiwu sudah siap untuk mengambil alih Arainya lagi, Xiao Tian pun memanggilnya kembali untuk menggantikan posisinya. Apakah kau sudah benar-benar pulih sekarang? Tanya Xiao Tian sambil menatap ke arah Taiwu. Ya, Pangeran. Semua ini berkat dirimu, jawab Taiwu sambil memberi hormat. Kalau begitu gantikan posisiku untuk mengendalikan Arai ini lagi, karena aku masih punya urusan lain, jelas Xiao Tian sambil menatap mata Taiwu. Baiklah pangeran, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Aku akan pergi ke dalam Arai, kau tetap di luar dan suruh orang lain menjauh dari Arai. Karena jika orang lain tak sengaja mendekati Arai pembatas mereka mungkin akan terluka akibat terkena serangan Arai naga ilusi, ucap Xiao Tian sambil membalikkan badannya. Baik putra mahkota, ucap Taiwu sambil memberi hormat. Hai, putra mahkota lagi ya? Ucap Xiao Tian sambil berjalan menuju Arai pembatas naga ilusi. Oh iya? Selamat karena telah menjadi pendekar alam mortal lapisan ketiga, ucap Xiao Tian sebelum masuk sepenuhnya ke dalam Arai. Semua ini berkat bantuanmu, pangeran, ucap Taiwu sambil tersenyum. Secara berurutan, tingkatan kultivasi setelah Dewa Petarung adalah, Pendekar Alam Ilusi, Pendekar Alam Roh, Pendekar Alam Bis, Pendekar Alam Mortal, Pendekar Alam Naga, Pendekar Alam Fana, Pendekar Alam Angin, Pendekar Alam Langit, Pendekar Alam Peri, Pendekar Alam Surga, Pendekar Alam Immortal, hingga Pendekar Alam Dewa. Saat ini Xiao Tian telah mencapai Pendekar Alam Naga lapisan puncak, sudah cukup kuat untuk menahan serangan 4 jenderal pembasmi iblis secara bersamaan.
Namun dia tak berani menunjukkan identitasnya sebelum seluruh orang yang dia sayangi juga berada pada tahap yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Sebentar lagi, kami pasti akan kembali ke kerajaan petir, pikir Xiao Tian sambil memasuki area pembatas. Episode sebelumnya. Chapter 316, kembali ke ruang hampa. Episode berikutnya. Chapter 318, menemui para murid. Menemui para murid. Xiao Tian merubah wajahnya kembali tepat di saat hampir masuk ke dalam area pembatas naga ilusi, semua agar identitasnya tak terbongkar. Salam Patria, ucap para tetua alkemis dan semua murid mereka sambil memberi hormat. Hormat kami, Patria Tianzong, ucap para murid cabang petarung sambil memberi hormat. Apa semua murid cabang alkemis sudah menguasai tekniknya? Tanya Xiao Tian sambil menatap Xiang Ying. Tentu Patria, semua murid telah menguasai teknik peleburan tanpa tungku. Tinggal penyatuan dan pemadatan bahan saja yang belum bisa kami praktekkan. Semua karena tak ada satupun tungku yang bisa kami gunakan untuk membantu latihan kami, ucap Xiang Ying sambil memberi hormat. Bukankah aku sudah menuliskan cara latihan tanpa tungku? Apakah metodeku terlalu sulit? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Metode yang Anda berikan tidaklah mustahil jika dipraktekkan terus-menerus. Hanya saja memerlukan waktu berhari-hari untuk menguasai metode tersebut. Karena metode yang Anda berikan memerlukan kontrol tinggi dalam pengendalian kekuatan jiwa. Jangankan murid-murid kami, aku dan kedua tetua lainnya pun belum bisa menyatukan bahan herbal tanpa bantuan tungku, ucap Xiang Ying sambil menundukkan kepalanya. Aku benci mengakuinya, tapi memang itulah kenyataannya, ucap Xiang Ying sambil menundukkan kepala. Sepertinya aku berharap terlalu tinggi terhadap kalian, ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Para tetua menundukkan kepala mereka karena merasa malu akan kemampuan mereka. Jangankan mengajarkan murid-muridnya, mereka saja belum bisa mengendalikan kekuatan jiwa dengan benar. Meracik pil tanpa tungku tidaklah mudah. Selain memerlukan kontrol yang baik dalam kekuatan jiwa, seorang alkemis juga perlu paham betul bahan yang mereka gunakan bisa disatukan dan tak memiliki elemen yang berlawanan. Menyatukan bahan dengan elemen yang berlawanan tidaklah mustahil, tapi perlu usaha dan pemahaman lebih untuk melakukannya. Dan alasan mengapa tak ada tetua yang berani menjamin kalau mereka bisa meracik tanpa tungku yaitu karena mereka sadar bahwa dalam resep yang Xiao Tian berikan terdapat bahan yang berlawanan. Sebenarnya apa yang membuat kalian merasa ragu? Aku yakin seorang pemula seperti kalian seharusnya menguasai metodeku dengan mudah. Apakah ada salah satu bahan yang kalian lupakan? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Kami yakin bahwa kami melakukan sesuai dengan gulungan. Tapi tak peduli walau sekeras apapun kami mencoba, hasilnya tetaplah sama. Kedua bahan tersebut selalu menolak satu sama lain, dan berakhir meledak di atas udara, jawab Xianlun sambil menatap Xiao Tian. Kedua bahan. Bukankah aku memberi kalian resep yang bertuliskan 3 buah bahan? Ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Itu. Apakah rumput ilusi bukanlah sebuah kesalahan? Tanya Xianing dengan mata terbelalak. Rumput ilusi. Maksudmu kalian semua mengabaikan bahan ini karena menganggapnya sebagai bahan tak berguna? Tanya Xiao Tian sambil menatap tajam mata ketiga tetua.
Ketiga tetua langsung terdiam dengan mata terbelalak, dan tak sanggup berkata apa-apa karena memang itulah kenyataannya. Asal kalian tahu saja, rumput ilusi yang kalian anggap tak berguna itu, bisa menetralkan racun dari cangkang kerang pelangi dan mengikat aura panas dari taring naga merah. Kalian pikir aku menulisnya tanpa alasan? Tanya Xiao Tian sambil mengeluarkan tekanan ki yang menggemparkan semua orang. Ampun Patria, kami akui kami salah dan dibutakan oleh pengetahuan dangkal kami, ucap ketiga tetua sambil membungkukkan badan. Sudahlah, aku tak mau dengar alasan kalian. Karena kalian sudah tahu alasan kegagalan kalian, lanjutkan latihannya lagi. Dan jangan berpikir untuk mendapatkan tungku kalian kembali, hingga semua murid cabang alkemis berhasil memurnikan pil tanpa sebuah tungku. Oh iya, aku telah memasang arai pembatas, jadi kalian tak bisa keluar dari ruangan ini hingga kalian berhasil, ucap Xiao Tian sambil menatap tajam ketiga tetua. Baik Patria, kami mengerti, ucap ketiga tetua sambil membungkukkan badan. Ampun Patria, bukan maksudku untuk ikut campur. Aku tahu bahwa latihan ini penting, tapi bukankah sebentar lagi turnamen 4 sekte akan dilaksanakan? Tanya Tianling sambil memberi hormat. Turnamen ya. Percaya atau tidak, turnamennya telah ditunda hingga 3 hari lagi, ucap Xiao Tian sambil menatap Tianling. Ditunda? Atas dasar apa? Tanya Xianlun sambil mengerutkan dahi. Akan kujawab pertanyaanmu, jika kau dan kedua tetua yang lain berhasil melatih semua murid alkemis, ucap Xiao Tian sambil menatap tajam mata Xianlun. Hamba mengerti, Patria, ucap Xianlun sambil memberi hormat. Ketika Xianlun, Xianing dan Xiang Ying sedang berbincang dengan Xiao Tian, Xiahu dan para murid sedikit menguping pembicaraan mereka. Turnamennya ditunda. Apakah itu mungkin? Bukankah sekte lain sangat menantikan turnamen ini untuk segera menyingkirkan sekte kami? Apakah semua karena kemunculan Patria? Pikir Xiahu sambil mengerutkan dahi. Kenapa kau terdiam? Lanjutkan latihanmu agar tak terkejar oleh teman-temanmu, ucap Xiao Tian sambil menatap tajam mata Xiahu. Maaf Patria, aku hanya terpikir soal turnamen yang ditunda. Itu terdengar agak aneh, ucap Xiahu sambil tersenyum. Tak perlu kau ambil pusing, anggap saja semua itu terjadi berkat diriku, ucap Xiao Tian sambil menatap Xiahu. Bagaimana dengan Long Hu, Xian Juan dan Tian Fengji? Tanya Xiahu sambil mengerutkan dahi. Apa maksud pertanyaanmu? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Bukankah kau telah berjanji untuk mengadu kekuatan kami dengan mereka? Tanya Xiahu sambil mengerutkan dahi. Pertanyaan yang cerdas, ucap Xiao Tian sambil menjentikkan jari. Ada apa, Yang Mulia? Tanya Raja Siluman Rubah Merah yang tiba-tiba muncul tepat di samping Xiao Tian. Bagi ruangan ini menjadi dua dengan ilusimu, ucap Xiao Tian melalui telepati. Perintah diterima, ucap Raja Siluman Rubah sambil mengeluarkan gelombang ilusi dari dalam tubuhnya. Sebuah garis yang membagi dua ruangan tiba-tiba saja muncul tepat di belakang kaki Xiao Tian. Garis tersebut mengeluarkan cahaya yang cukup tebal hingga menyilaukan pandangan semua orang. Sinar dan garis tersebut terlihat begitu nyata di mata semua orang, kecuali Xiao Tian dan para siluman rubah tentunya.
Selain sinar yang tiba-tiba muncul tepat di belakang punggung Xiao Tian tersebut, para siluman rubah merah juga membuat ilusi yang sama di depan sekat pembatas ruangan dan di setiap sisi ruangan. Saat ini semua orang berpikir bahwa mereka sedang di dalam sebuah kurungan berbentuk kubus merah yang terlihat cukup transparan. "Tak kusangka keahlianmu meningkat sejauh ini," ucap Xiao Tian melalui telepati. "Hehehe, semua ini berkat metode yang Anda ajarkan yang mulia," ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil tersenyum. "Apa yang Anda lakukan, Patria?" tanya Xiahu sambil mengerutkan dahi. "Tak ada tujuan lain selain untuk melatih kalian, secara terpisah," ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. "Aku tahu betul kalau sekte lain tidak menganggap sekte kita sebagai sebuah sekte, bahkan cenderung menganggap kita sebagai sampah yang harus segera disingkirkan. Penundaan turnamen adalah salah satu hal yang mustahil terjadi sejak dulu. Lupakan tentang turnamen. Tian Fengji, Long Hu dan Xian Juan pun tak mungkin menunda urusan mereka dengan kami. Selain itu, apa yang terjadi dengan atap ruangannya? Terakhir kali kami lihat atapnya hancur akibat sambaran petir. Apakah Anda memperbaiki lubangnya saat semuanya tak sadarkan diri?" "Oh iya, sejak melampaui pendekar alam bis, instingku berubah menjadi semakin kuat. Entah mengapa aku merasa bahwa saat ini apa yang kulihat bukanlah kenyataan. Dan entah mengapa aku merasa asing dengan tempatku berdiri saat ini. Bisakah kau jawab semua pertanyaanku itu, Patria?" tanya Xiahu sambil mengerutkan dahi. Bocah ini benar-benar sulit ditipu, menyebalkan, pikir Xiao Tian sambil memasang wajah kesal. "Baiklah kau menang, tempat ini memang bukan ruang bawah tanah gedung cabang petarung. Semua yang kau lihat saat ini adalah palsu, dan merupakan sebuah tipuan mata belaka. Tapi tahukah kau, tahu terlalu banyak tidaklah baik untukmu," bisik Xiao Tian sambil mendekat ke arah Xiahu. "Meski begitu, aku tak bisa mengabaikan fakta begitu saja. Bisakah Anda jelaskan padaku tentang di mana sebenarnya kami saat ini, Patria?" tanya Xiahu sambil mengerutkan dahi. "Dimensi lain, apakah kau puas dengan jawabanku?" bisik Xiao Tian ke telinga Xiahu. "Di dimensi lain, mungkinkah Anda?" Belum sempat Xiahu menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian menatap tajam matanya dengan aura yang mengintimidasi. Tatapan tersebut menjelaskan bahwa dia tak ingin hal tersebut didengar oleh orang lain. Xiahu langsung terdiam karena paham akan situasinya. "Bagus, jadilah murid yang baik dan berlatihlah yang rajin. Jangan banyak tanya lagi, mengerti?" tanya Xiao Tian sambil menepuk pundak Xiahu. Xiao Tian mengeluarkan tekanan yang mendominasi untuk mengisyaratkan bahwa dia tak ingin ditanya lagi. Aku mengerti, Patria," ucap Xiahu dengan tubuh yang gemetar. Setelah membungkam mulut Xiahu, Xiao Tian pun memilih untuk menjaga jarak dari murid-murid yang lainnya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain. Setelah berjarak cukup jauh dari posisi para murid, Sun Long yang masih berada dalam cincin ruang mengungkapkan rasa ingin tahunya dengan berkata, "Berkat gulungan yang kau berikan kepada mereka, kau tak perlu menghabiskan waktu untuk melatih secara langsung. Selagi mereka berlatih, apakah kau akan mengamati saja atau melakukan hal lain?" tanya Sun Long melalui telepati. "Tentu saja aku akan memanfaatkan waktuku untuk berlatih juga. Tapi tidak di depan mereka,"
jawab Xiao Tian melalui telepati. Teknik apa yang ingin kau kembangkan? Tanya Sun Long melalui telepati. Kau akan tahu setelah melihatnya, tapi pertama-tama kita harus mencari dewa konyol itu terlebih dulu, ucap Xiao Tian melalui telepati. Begitu ya, aku mengerti, ucap Sun Long melalui telepati. Xiao Tian kembali menjentikkan jarinya untuk memberi tanda kepada Raja Siluman Rubah Merah. Tepat setelah jarinya dijentikkan, Raja Siluman Rubah Merah pun muncul tepat di hadapannya. Meski berada tepat di hadapan Xiao Tian, para murid tak bisa melihat tubuh Rubah Merah karena mereka masih terikat dalam ilusi mereka. Salam yang mulia, apakah ada yang bisa hamba lakukan lagi? Tanya Raja Siluman Rubah Merah sambil memberi hormat. Aku akan pergi sebentar, kau awasi terus latihan mereka dari dalam bayangan. Tetap sembunyikan tubuh kalian dari pandangan mereka dengan teknik ilusi, ucap Xiao Tian melalui telepati. Hamba mengerti yang mulia, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil memberi hormat. Oh iya? Aku akan pergi selama seharian penuh. Jika kau dan anak buahmu lapar, makanlah di luar arai agar mereka tak mencium aroma makanan kalian, ucap Xiao Tian melalui telepati. Tenanglah yang mulia, kultivasi kami sudah cukup memadai untuk menahan lapar selama 2 hari. Mengawasi seharian tanpa makan bukanlah masalah bagi kami, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil memberi hormat. Itu berlaku jika kalian di luar arai dan tidak menggunakan banyak kekuatan Qi untuk mewujudkan teknik ilusi. Berbeda dengan arai-arai lainnya, arai yang sedang kita masuki saat ini memiliki efek tertentu. Salah satu efeknya dapat membuat ras manusia bertahan hidup tanpa makan selama 1 minggu penuh. Sedangkan efek buruknya dapat diterima oleh ras lain. Tak peduli setinggi dan sekuat apapun kultivasi dari sebuah ras, mereka akan tetap merasakan lapar jika bukan berasal dari ras manusia, jelas Xiao Tian melalui telepati. Kruyuk. Suara perut Raja Siluman Rubah Merah mulai terdengar, begitupun para bawahannya yang juga mulai merasakan lapar. Sepertinya efeknya mulai terasa, pergilah makan secara bergantian agar ilusinya tak menghilang, ucap Xiao Tian melalui telepati. Baik yang mulia, ucap Raja Siluman Rubah Merah sambil memberi hormat. Tak lama setelah itu, Raja Siluman Rubah Merah pun kembali lenyap dalam pandangan Xiao Tian. Setelah kau menceritakan efek arai ini, entah mengapa aku juga merasa lapar. Bisakah kita pergi sekarang? Tanya Sun Long melalui telepati. Oh, maaf karena membuatmu menunggu, ucap Xiao Tian melalui telepati sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Tunggu Patria, Anda mau kemana? Ucap Xiaohu yang baru sadar bahwa tubuh patriarchnya itu mulai memudar. Tak lama setelah itu dia pun menghilang dari pandangan semua orang. Episode sebelumnya. Chapter 317, mengaktifkan arai pembatas. Episode berikutnya. Chapter 319, mencari Dewa Petir. Mencari Dewa Petir. Xiao Tian menghilang dari pandangan semua orang lalu muncul di wilayah di mana Dian Zeng melatih para roh iblis. Namun kemunculannya yang begitu tiba-tiba dengan wajah asing yang terlihat seperti Tian Zong, membaut semua roh iblis begitu waspada. Mereka langsung menyerang secara bersamaan, namun aksi mereka dihentikan oleh Dian Zeng yang masih bisa mengenali Xiao Tian meski rupanya telah berubah. Wah, belum apa-apa mau main asal tebas saja ya,
ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Kau lupa merubah wajahmu, Xiao Tian, ucap Dian Zeng sambil tersenyum tipis. Xiao Tian. Maksud guru, dia. Ucap para roh iblis sambil menelan ludah mereka secara bersamaan. Sepertinya mereka harus diajari cara untuk mengenali orang, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Akan kuajarkan nanti, tapi sebelum itu bisakah kau katakan apa tujuanmu datang kemari? Tanya Dian Zeng sambil tersenyum tipis. Tentu saja untuk mencari ayahmu, apakah dia ada bersamamu? Tanya Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. Oh, jadi kau mencari dia ya? Ucap Dian Zeng sambil memasang wajah kesal. Prok-prok. Setelah bertepuk tangan sebanyak 2 kali, 8 buah pintu coklat muncul di sebelah kanan dan kiri Dian Zeng. Pintu apa itu? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Pintu itu menuju ke tempat teman-temanmu berada. Ayahku bilang dia ingin melihat perkembangan mereka. Kau mungkin bisa bertemu dengannya jika masuk ke salah satu pintu itu, ucap Dian Zeng sambil memasang wajah kesal. Ngomong-ngomong, kenapa kau terlihat kesal sejak aku bertanya soal ayahmu? Tanya Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. Bukan apa-apa, aku pun bingung akan hal itu. Padahal tak ada masalah antara kami, tapi entah mengapa belakangan ini aku merasa kesal setiap kali mengingat wajahnya, ucap Dian Zeng sambil memegang dahinya. Apakah ingatannya perlahan pulih? Aku harus bertanya pada Dewa Petir soal masalah ini. Jika tidak, aku takut Dian Zeng malah kembali ke jalan iblis, pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Apa yang kau tunggu? Pergilah, dan masuki salah satu pintu. Ruang hampa ini terlalu luas bagimu. Kau tak bisa melacak keberadaan mereka dengan kemampuanmu yang sekarang, ucap Dian Zeng sambil menatap mata Xiao Tian. Aneh sekali, padahal dia begitu penakut saat berada di jalan iblis. Kenapa saat ini dia menjadi begitu kuat bahkan melebihi diriku? Mungkinkah itu karena dia telah menerima darah dewa yang mengalir di tubuhnya? Pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Apa yang kau tunggu? Berhenti menatapku seakan kau ingin memakanku, ucap Dian Zeng sambil memasang wajah yang mual. Hei, aku masih normal. Aku tak akan memakanmu, baiklah aku akan pergi, ucap Xiao Tian sambil menghela napas. Oh iya, setelah aku menemui ayahmu, bolehkan aku meminjam murid-muridmu? Tanya Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. Oh, bawa saja mereka, lagi pula sejak awal kau yang telah membawa mereka kemari. Kalau kau ingin membawa mereka lagi, ambil saja, ucap Dian Zeng dengan tampang datar. Kalian dengar itu? Tunggu aku kembali ya, kawan-kawan. Ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Xiao Tian pun berjalan memasuki salah satu pintu dan lenyap dari pandangan semua orang. Sepertinya kalian sudah pandai menyerang orang ya, ucap Dian Zeng sambil tersenyum. Entah mengapa aku merasa tidak nyaman melihat senyuman guru, ucap Medusa sambil menelan ludah. Sepertinya dia akan menghukum kita atas perlakuan kita tadi, ucap roh iblis buaya sambil memasang wajah takut. Berdoa saja semoga Pangeran Xiao Tian segera kembali dan membawa kita pergi, ucap roh iblis kerbau sambil mengeluarkan keringat dingin. Apakah kalian sudah melupakan ajaranku? Bukankah aku sudah bilang agar tak menyerang orang sembarangan?
bentak Dian Zeng sambil mengeluarkan hawa membunuh. Ampun guru, ucap para roh iblis sambil bersujud meminta ampunan. Di suatu tempat di ruang hampa, Xiao Tian melihat ke sekitar, namun tak merasakan hawa keberadaan Dewa Petir sama sekali. Yang Via lihat saat itu hanyalah Putri Jiali yang sedang fokus melatih teknik bela dirinya bersama para golem es. Dia membuat ribuan golem es untuk dijadikan lawan tanding hanya dengan tangan kosong. Sepertinya Dewa Petir tak ada di sini, Hufet, pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Sun Long keluar dari cincin ruang saat Xiao Tian telah masuk ke dalam pintu Dian Zeng. Sambil menahan lapar dia pun berkata, "Bisakah kita makan terlebih dulu? Aku sangatlah lapar saat ini," ucap Sun Long sambil memegang perutnya. "Cari saja makan sendiri, aku tak punya makanan untuk seorang roh," ucap Xiao Tian sambil menatap Sun Long. "Kau kan punya banyak kekuatan jiwa, berikan sedikit kepadaku, jangan pelit," bentak Sun Long dengan kesal. "Apa itu caramu meminta bantuan kepada seseorang?" tanya Xiao Tian sambil menatap Sun Long. "Kumohon," ucap Sun Long sambil memasang wajah memelas. "Baiklah, akan kuberikan sebagian kekuatan jiwaku kepadamu karena kau sudah bersikap baik," ucap Xiao Tian sambil memegang kepala Sun Long. Xiao Tian menyalurkan kekuatan jiwanya ke arah kepala Sun Long, hingga membuatnya terisi penuh dan berhasil menerobos ke tahap petarung bintang 5. "Kultivasimu benar-benar rendah ya, sebenarnya apa yang para pembasmi iblis lakukan padamu sebelumnya?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Aku tak mau mengingat masa kelam itu," ucap Sun Long sambil menghela napas. Ketika sedang asik menyerap kekuatan jiwa, Xiao Tian memutus aliran kekuatan jiwanya secara tiba-tiba hingga membuat Sun Long bertanya-tanya. "Hei, kenapa kau menghentikannya? Kultivasi kita masih bagaikan langit dan bumi, jangan berhenti sebelum kultivasiku berguna untukmu," ucap Sun Long dengan kesal. "Terlalu berbahaya bagi tubuhmu ilmu jika aku memberikan kekuatan jiwa lebih dari ini. Lakukan saja secara perlahan. Sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik," ucap Xiao Tian sambil tersenyum. "Aku tak peduli, saat ini aku masih terlalu lemah. Lanjutkan saja," ucap Sun Long sambil menatap Xiao Tian. "Hai, bersabarlah. Aku yakin kau tahu alasanku menghentikan aliran kekuatan jiwa. Rohmu tak akan bisa bertahan lama jika memaksa untuk menyerap lebih dari ini. Lihatlah tubuhmu terlihat mulai memudar," ucap Xiao Tian sambil menatap tajam Sun Long. "Tapi aku tak mau menjadi sampah terus-menerus," ucap Sun Long dengan tampang kesal. "Kekuatan jiwamu kan tak terbatas, tolong berikan lagi. Aku yakin aku bisa menahannya," ucap Sun Long dengan napas terengah-engah. "Dasar pembohong, berhenti memaksakan diri. Kalau kau mau cepat menyusulku, bukan seperti ini caranya," ucap Xiao Tian dengan tampang kesal. "Memangnya ada cara lain?" tanya Sun Long sambil menatap Xiao Tian. "Menelan lautan jiwa seseorang, hanya itu cara tercepat dan paling aman," ucap Xiao Tian sambil menatap Sun Long. Sun Long langsung menundukkan kepalanya setelah dia mendengar jawaban Xiao Tian, terlihat jelas bahwa dia memang tahu cara tersebut. Hanya saja tak yakin bahwa cara itu bisa dilakukan atau tidak. "Aku tahu kalau itu memang bisa dilakukan. Tapi syarat untuk menembakkan lautan jiwa ke lautan jiwa orang lain adalah memiliki sebuah tubuh.
Ada sih cara lainnya, namun cara itu juga agak mustahil untuk dilakukan. Aku harus benar-benar menemukan orang yang mau beradu kekuatan mental denganku. Menemukan orang yang dengan sukarela menembakkan lautan jiwanya ke arahku hingga bisa kutelan abis tanpa sisa, ucap Sun Long dengan tangan yang terkepal. Percaya atau tidak, kau pernah berhasil memancing emosi seseorang hingga menelan abis lautan jiwanya. Tapi itu cerita lama yang lenyap karena relik menyebalkan milik Tian Zong, ucap Xiao Tian sambil memasang wajah kesal. Begitu ya? Jadi kau pernah melihatku menelan kekuatan jiwa seseorang. Pantas saja kau tak meragukan kekuatan mentalku, ucap Sun Long sambil mengerutkan dahi. Karena sekarang semuanya dimulai dari nol, kita harus mencari korban lain untuk meningkatkan kultivasimu, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, apakah kau mau menyapa tuan putrimu? Dia terlihat begitu fokus di sana, hingga tak menyadari kehadiranmu, ucap Sun Long sambil menatap ke arah Putri Jiali. Biarkan saja, aku tak mau mengganggu latihannya. Lagi pula prioritas utama kita saat ini yaitu menemukan Dewa Petir, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Teruslah berjuang, Lily, ucap Xiao Tian tepat sebelum dia menghilang. Usyah. Perasaanku saja, atau aku memang mendengar suara Yan Yan tadi. Pikir Jiali sambil menoleh ke belakang. Di suatu tempat di mana Dian Zeng melatih para roh iblis. Yo, sepertinya kau belum menemukan ayahku. Cobalah cari di pintu yang lain, ucap Dian Zeng sambil menepuk tangannya. Prok-prok. Perasaanku saja atau tempat ini mendadak sepi. Kemana para roh iblis yang kau latih? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Mereka ada di belakangmu, ucap Dian Zeng sambil memasang wajah datar. Saat Xiao Tian dan Sun Long menoleh ke belakang, mereka melihat para roh iblis pingsan dengan roh yang terlihat seakan habis terbakar hingga mengeluarkan asap. Sebenarnya apa yang dia lakukan pada mereka? Pikir Xiao Tian dan Sun Long sambil memasang wajah heran. Kenapa kalian diam? Cepat lanjut cari di pintu yang lain, jangan khawatirkan mereka. Aku melatih mereka dengan baik kok. Aku jamin tak akan ada yang tewas, ucap Dian Zeng sambil tersenyum. Iya, secara teknis mereka memang sudah tewas kan, ucap Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. Bukan itu maksudku, aku akan memastikan roh mereka tetap utuh hingga kau siap membawa mereka kembali, ucap Dian Zeng sambil tersenyum tipis. Oh iya? Apakah kadal kecil di pundakmu juga ingin kulatih? Tanya Dian Zeng sambil menatap Xiao Tian. Hehe. Sun Long langsung lenyap dari pandangan semua orang, dan bersembunyi ke dalam cincin ruang dengan refleks. Wosh. Sepertinya dia tidak mau. Kau lanjutkan saja latihan murid-muridmu, ucap Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. Ya sudah, kalau begitu cepatlah pergi. Aku tak bisa memulai latihannya jika ada orang lain dia ini, ucap Dian Zeng sambil tersenyum. Baiklah sampai jumpa, ucap Xiao Tian sambil berjalan memasuki pintu yang lain. Nah, sekarang pengganggunya sudah pergi. Kita lanjutkan latihan berikutnya, ucap Dian Zeng sambil memasang senyum jahat. Ah, ampun guru, kami sudah tidak sanggup lagi. Ucap para roh iblis sambil bersujud minta ampun. Heal. Ucap Dian Zeng sambil menyembuhkan luka semua roh secara bersamaan. Sekarang kalian tak memiliki luka,
kira mulai lagi latihannya, ucap Dian Zeng sambil tersenyum tipis. Jeder. Duar. Ampun guru. Teriak para roh iblis. Episode sebelumnya. Chapter 318, menemui para murid. Episode berikutnya. Chapter 320, Kaibo dan perkembangannya. Kaibo dan perkembangannya. Xiao Tian telah memasuki pintu kedua. Sun Long kembali keluar setelah merasa sudah jauh dari Dian Zeng. Tepat ketika baru keluar pintu, mereka langsung disambut oleh ribuan pedang yang melesat ke arah mereka. Wus! Syat syat syat. Di saat pedang-pedang tersebut hampir mengenai Xiao Tian, Kaibo menghentikan laju semua pedangnya sambil berkata, "Kak Xiao Tian, kaukah itu?" Xiao Tian terkejut bukan main, karena saat itu Kaibo sudah bisa kembali mengakses tubuh dewasanya. Meskipun itu hanya untuk beberapa menit saja. Perang perang perang. Semua pedang es berjatuhan mengelilingi Xiao Tian, lalu tubuh Kaibo pun kembali ke tubuh anak kecilnya. "Bukankah pedang-pedangmu telah hancur?" tanya Xiao Tian sambil menatap Kaibo. Meski bentuknya terlihat sama, pedang-pedang yang hampir mengenaimu bukanlah pedang asliku, melainkan sebuah replikanya saja, ucap Kaibo sambil menatap Xiao Tian. "Oh benarkah? Lalu siapa yang membuat replika ini?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Tentu saja Kak Jiali, apakah Kak Xiao Tian tak dapat merasakan hawa es di dalam pedang Mia?" tanya Kaibo sambil mengerutkan dahi. "Oh iya? Kau lupa merubah wajahmu tuh. Kau masih terlihat seperti Tian Zong," ucap Sun Long sambil menatap Xiao Tian. "Tunggu dulu, kenapa kau baru memberitahuku? Jangan bilang kalau aku menggunakan wajah ini sejak bertemu ibu dan ayahku," ucap Xiao Tian dengan tampang kaget. "Tidak, kau merubah wajahmu sebelum terjun ke bawah. Sehingga semua orang mengenalimu dalam sekali lihat," ucap Sun Long sambil menatap Xiao Tian. "Kalau begitu sejak kapan aku menggunakan wajah Tian Zong?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Sejak kau muncul di tempat Dian Zeng," jawab Sun Long sambil memasang wajah datar. "Jadi itu alasan mengapa para roh langsung menyerangku ya?" ucap Xiao Tian sambil menepuk dahinya. "Baru sadar ya?" ucap Sun Long sambil menghela napas. "Lalu kenapa Kaibo dan Dian Zeng mengenaliku?" tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Memangnya pendekar mana lagi yang mau membiarkan kadal kecil yang lemah nangkring di pundaknya?" ucap Dewa Petir yang muncul tiba-tiba sambil memasang wajah datar. "Kecil dan lemah katamu. Dasar dewa kampret, rasakan pukulanku," bentak Sun Long sambil mencoba memukul Dewa Petir. "Dewa kampret. Kadalmu sedang bicara dengan siapa, Kak Xiao Tian? Kenapa dia bertingkah seolah ingin memukul seseorang?" tanya Kaibo sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Tak usah kau hiraukan, dia memang agak stres belakangan ini. Kau kan tahu kalau dia ini awalnya bukanlah iblis biasa. Penurunan kultivasi yang dia alami membuatnya begitu depresi hingga menjadi seperti ini," ucap Xiao Tian sambil menepuk kepala Sun Long. "Kampret, aku disangka gila," pikir Sun Long dengan tampang kesal. "Ah iya? Maaf, jangan hiraukan ucapanku. Aku memang suka bicara sendiri belakangan ini," ucap Sun Pong sambil mencoba menahan emosi. "Baru kali ini aku mendengar orang gila ngaku gila," ucap Dewa Petir sambil memasang wajah menyebalkan. "Awas saja kau ya,
Kalau kultivasiku telah kembali akan kuhajar kau lebih dulu, pikir Sun Long sambil menahan amarah. Ingin menghajarku? Langkahi dulu kotoran hidungku, ucap Dewa Petir sambil memasukkan jarinya ke dalam lubang hidung. 2. Bisakah kau berhenti mengganggu Sun Long? Ucap Xiao Tian melalui telepati. Sambil memukul kepala Dewa Petir di saat Kaibo berkedip. Kenapa kau mengepalkan tanganmu, Kak? Tanya Kaibo sambil mengerutkan dahi. Lupakan soal diriku. Bisakah lebih baik kalau kau ceritakan tentang perkembangan latihanmu selama aku pergi? Tanya Xiao Tian sambil mengelus kepala Kaibo. Berhenti memperlakukanku seperti anak kecil? Aku ini sudah dewasa loh, ucap Kaibo dengan pipi yang memerah. Setidaknya pertahankan bentuk dewasamu selama seharian penuh, maka aku akan menganggapmu sebagai pria dewasa, ucap Xiao Tian sambil mengelus dahi Kaibo. Janji ya. Kalau aku bisa melemahkan segelnya, Kak Xiao Tian akan berhenti memperlakukanku seperti anak kecil, ucap Kaibo sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Iya aku janji, ucap Xiao Tian sambil mengaitkan kelingkingnya ke kelingking Kaibo. Oh iya, selamat karena telah menjadi pendekar alam mortal lapisan kedua, ucap Xiao Tian sambil tersenyum lebar. Dari mana kau tahu? Padahal aku ingin menyimpannya untuk mengejutkan Jingmi. Bisakah kau rahasiakan ini darinya? Tolong ya Kak. Ucap Kaibo sambil memasang wajah memelas. Aku kan sudah menganggapmu sebagai anakku, tapi kenapa kau selalu memanggilku dengan sebutan Kak? Tanya Xiao Tian dengan tampang kesal. Abis, kau mengangkat Jingmi juga. Kalau kami jadi saudara satu ayah kan tidak mungkin bisa bersatu, ucap Kaibo dengan wajah yang memerah. Oh, jadi itu alasanmu. Aku mengerti sekarang. Meski tubuhmu kecil dan kadang agak kekanak-kanakan seperti Jingmi, tak kusangka kau masih mempunyai perasaan orang dewasa seperti itu ya. Kalau begitu mulai sekarang aku akan berhenti memperlakukanmu seperti aku memperlakukan Jingmi, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Janji ya, ucap Kaibo sambil menatap Xiao Tian. Iya, aku janji, ucap Xiao Tian sambil mengelus kepala Kaibo. Baru saja berjanji, kenapa kau mulai lagi? Bentak Kaibo dengan wajah imutnya. Meski aku tahu dia sudah hampir memulihkan sifat dewasanya. Tetap saja menggoda bocah seimut dia memang memuaskan, pikir Xiao Tian sambil mengelus kepala Kaibo. Dasar pedofil, ucap Dewa Petir sambil memasang tampang datar. Hei aku dengar gumamanmu ya. Bentak Xiao Tian melalui telepati. Sial aku lengah hingga lupa mengaktifkan teknik anti pembacaan pikiran, pikir Xiao Tian sambil memasang wajah kesal. Setelah berbincang cukup lama, Xiao Tian akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Kaibo agar dia bisa fokus dalam melanjutkan latihannya. Kau mau kemana lagi Kak? Tanya Kaibo sambil mengerutkan dahi. Aku ingin berlatih di tempat yang tak terjamah banyak orang. Kau juga lanjutkan latihanmu ya, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Begitu ya. Aku mengerti. Kalau begitu semoga sukses Kak Xiao Tian, ucap Kaibo sambil tersenyum lepas. Kau juga? Jangan mau kalah dengan yang lain ya, ucap Xiao Tian sebelum menghilang dari pandangan Kaibo. Kenapa Kak Xiao Tian berkata begitu? Apakah kultivasiku belum cukup tinggi? Mungkinkah Jingmi lebih kuat dariku? Ini tak boleh terjadi,
Aku harus menjadi lebih kuat lagi di atas kultivasi semua orang agar pantas menjadi pelindung Jingmi, pikir Kaibo dengan semangat yang menyala-nyala. Xiao Tian berteleportasi ke suatu tempat di dalam ruang hampa. Tempat di mana Dian Zeng melatih para roh iblis. Karena masih merasa takut dilatih oleh latihan penyiksaan diri Dian Zeng, Sun Long langsung masuk ke dalam cincin ruang dengan refleks. Namun anehnya Dewa Petir pun ikut masuk ke dalam cincin tersebut. "Yo, kau sudah menemukan ayahku?" tanya Dian Zeng sambil menatap Xiao Tian. "Sudah. Aku menemukannya di tempat Kaibo berlatih," ucap Xiao Tian sambil menatap Dian Zeng. "Benarkah? Lalu di mana dia sekarang? Kenapa aku tak melihatnya sama sekali?" tanya Dian Zeng sambil mengerutkan dahi. Setelah mendengar pertanyaan Dian Zeng, Xiao Tian pun langsung merasa bingung. Karena seharusnya Dewa Petir ada di sampingnya beberapa detik yang lalu. "Kau ini bagaimana? Sejak tadi mereka kan ada di..." ucap Xiao Tian sambil menoleh ke kanan dan kiri. Tampangnya berubah menjadi kebingungan karena tak melihat siapapun di samping kiri dan kanannya. Setelah menyadari bahwa dia saat itu hanya seorang diri, Xiao Tian pun langsung memasang wajah kesal. "Kampret, apa mereka bersembunyi dari Dian Zeng? Aku mengerti alasan Sun Long, tapi ada apa dengan Dewa Petir?" tanya Xiao Tian di dalam hati. Sementara itu di dalam cincin ruang Xiao Tian, Sun Long menyuruh Dewa Petir keluar dari cincin ruang karena merasa terganggu dengan keberadaannya. Namun Dewa Petir bersikeras menolak untuk keluar karena suatu hal yang tak dapat dia bicarakan. Karena Sun Long tak peduli dengan alasannya itu, Dewa Petir pun berinisiatif untuk menceritakan alasannya. Namun Sun Long tetap bersikap masa bodoh dan terus mencoba mendorongnya keluar. "Aku tak peduli denganmu. Keluarlah dan temui putramu," bentak Sun Long sambil mendorong Dewa Petir. "Aku tak bisa, kau kan tahu kalau dia masih dalam masa pemberontakan. Jika aku memaksa menemuinya sekarang, aku takut semua kenangan pahitnya kembali lagi." Segel ingatan di tubuhnya telah melemah sejak dia melatih kemampuan dewa. Cepat atau lambat dia akan mengingat semuanya. "Tapi hal itu tak akan terjadi jika dia tak bertemu denganku untuk sementara," ucap Dewa Petir sambil memasang wajah depresi. "Ternyata orang stres bisa depresi juga ya," ucap Sun Long sambil memasang wajah menyebalkan. "Siapa yang kau panggil stres ha?" ucap Dewa Petir sambil mengeluarkan sambaran petir dari telapak tangannya. "Hei, aku sedang bercanda tadi, bisakah kau batalkan jurusmu?" tanya Sun Long dengan keringat dingin yang bercucuran. Episode sebelumnya. Chapter 319, Mencari Dewa Petir. Episode berikutnya. Chapter 321, Berlatih.